Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Wokas. Saya dari jurusan Sistem Informasi semester 2 ingin menjelaskan tentang jurnal Sistem Informasi yang berjudul Optimasi Kecepatan Internet Strategi untuk Meningkatkan Kinerja Jaringan. Sistem informasi mutlak diperlukan dalam pengambilan keputusan yang logis sehingga membutuhkan pemecahan tentang masalah dan pengetahuan mengenai alternatif pemecahannya. Informasi yang lebih tepat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kualitas atau informasi tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Unsur-unsur dalam pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan adalah tujuan dari pengambilan keputusan, identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah, perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia, dan sarana atau alat yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Yang pertama, pendahuluan. Optimasi kecepatan internet merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja jaringan. Dengan mengoptimalkan kecepatan internet diharapkan dapat mempercepat akses informasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas jangkauan layanan jaringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan internet dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja jaringan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, analisis data, dan simulasi komputer. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengelola jaringan dalam meningkatkan kecepatan internet. Yang kedua, metode. Studi pustaka teknik jenis ini banyak dilakukan oleh peneliti mengingat teknik ini mudah untuk dilakukan. Teknik studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan dari sebuah buku, artikel ilmiah, berita, atau sumber lainnya yang tertulis. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Bagaimana mengoptimalkan kecepatan internet untuk meningkatkan kinerja jaringan? Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan internet dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja jaringan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengelola jaringan dalam meningkatkan kecepatan internet. Beberapa faktor atau penyebab internet lambat antara lain. Yang pertama, kualitas perangkat keras jaringan. Jika perangkat keras jaringan seperti kabel, router, atau modem tidak berfungsi dengan baik, maka dapat menyebabkan beberapa masalah yang berpengaruh pada kecepatan internet. Berikut ini beberapa masalah yang mungkin terjadi. Interferensi. Jika kabel jaringan terpapar sinar UV atau terkena air, maka kondisi kabel tersebut dapat menjadi rusak dan menyebabkan interferensi pada sinyal internet. Hal ini dapat menyebabkan kecepatan internet menurun. Selanjutnya, menggunakan sinyal router yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan gangguan sinyal yang menurun kecepatan internet. Hal ini dapat disebabkan oleh masalah pada antena router atau konfigurasi yang tidak tepat. Selanjutnya, kapasitas yang tidak sesuai. Modem yang tidak sesuai dengan kebutuhan koneksi internet dapat menyebabkan kecepatan internet menurun. Misalnya, jika Anda menggunakan modem dengan kecepatan yang lebih rendah daripada kecepatan koneksi internet yang Anda miliki, maka kecepatan internet akan terbatas oleh kecepatan modem tersebut. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Anda perlu memperbaiki atau mengganti perangkat keras jaringan yang tidak berfungsi dengan melakukan troubleshooting pada perangkat keras jaringan. Pastikan bahwa kabel, router, dan modem berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan pada perangkat tersebut. Jika masalahnya disebabkan oleh konfigurasi yang tidak tepat, Anda dapat mencoba mengubah pengaturan pada perangkat tersebut atau berkonsultasi dengan teknis jaringan untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Yang kedua, kualitas perangkat lunak jaringan.
Jika perangkat lunak jaringan seperti sistem operasi, aplikasi, atau browser tidak diupdate atau tidak dikonfigurasi dengan benar, maka dapat menyebabkan beberapa masalah yang berpengaruh pada kecepatan internet. Berikut ini beberapa masalah mungkin terjadi. Masalah kompatibilitas. Jika sistem operasi atau aplikasi yang Anda gunakan tidak kompatibel dengan perangkat keras jaringan yang Anda gunakan, maka dapat menyebabkan kecepatan internet menurun. Selanjutnya, masalah konfigurasi. Jika Anda tidak mengatur pengaturan sistem operasi atau aplikasi dengan benar, maka dapat menyebabkan masalah pada koneksi internet. Misalnya, jika Anda tidak mengatur pengaturan proyeksi dengan benar, maka dapat menyebabkan kecepatan internet menurun. Selanjutnya, masalah keamanan. Jika Anda menggunakan browser yang tidak update atau tidak aman, maka dapat menyebabkan kecepatan internet menurun karena browser tersebut harus bekerja lebih keras untuk melindungi Anda dari ancaman keamanan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Anda perlu memperbarui perangkat lunak jaringan yang Anda gunakan dan pastikan bahwa sistem operasi, aplikasi, dan browser yang digunakan adalah versi terbaru dan dikonfigurasi dengan benar. Jika Anda tidak yakin bagaimana cara melakukannya, Anda dapat berkonsultasi dengan teknisi jaringan atau melakukan pencarian online untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Yang ketiga, gangguan pada jaringan. Jika terjadi gangguan pada jaringan seperti kerusakan kabel, overload pada server, atau masalah teknis lainnya, maka dapat menyebabkan beberapa masalah yang berpengaruh pada kecepatan internet. Berikut ini beberapa masalah yang mungkin terjadi. Yang pertama, gangguan sinyal. Jika terjadi kerusakan pada kabel jaringan, maka dapat menyebabkan gangguan sinyal yang menurunkan kecepatan internet. Selanjutnya, overload pada server. Jika terjadi overload pada server yang Anda gunakan, maka dapat menyebabkan kecepatan internet menurun karena server tersebut harus memproses permintaan yang lebih banyak dari biasanya. Selanjutnya, masalah teknis lainnya. Terdapat beberapa masalah teknis lainnya yang dapat menyebabkan kecepatan internet menurun, seperti masalah pada perangkat keras jaringan atau perangkat lunak jaringan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Anda perlu mencari tahu penyebab masalah dan mencoba mengatasinya. Jika Anda tidak yakin bagaimana cara melakukannya, Anda dapat berkonsultasi dengan teknisi jaringan atau melakukan pencarian online untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Yang keempat, keterbatasan bandwidth. Sebelumnya, apa itu bandwidth? Bandwidth adalah ukuran kecepatan koneksi internet yang tersedia bagi Anda. Bandwidth menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dikirim atau diunduh dari internet dalam suatu periode waktu tertentu. Bandwidth dapat diukur dalam bit per detik atau bps. Jika bandwidth yang tersedia tidak cukup untuk mengakomodasi semua permintaan akses internet, maka dapat menyebabkan kecepatan internet menurun. Hal ini dapat terjadi jika terdapat banyak perangkat yang terhubung ke internet melalui jaringan yang sama, atau jika terdapat aplikasi atau layanan yang menggunakan banyak bandwidth. Contoh, jika Anda memiliki koneksi internet dengan bandwidth 10 Mbps mengakibatkan per detik dan Anda menggunakan aplikasi streaming video yang menggunakan sebagian besar bandwidth tersebut, maka kecepatan internet untuk aplikasi lain yang Anda gunakan mungkin akan menurun. Hal ini terjadi karena aplikasi streaming video menggunakan sebagian besar bandwidth yang tersedia, sehingga tidak ada bandwidth yang tersisa untuk aplikasi lain. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat memperbarui perangkat internet Anda dengan bandwidth yang lebih tinggi atau mengurangi penggunaan bandwidth dengan tidak menggunakan aplikasi atau layanan yang menggunakan banyak bandwidth secara bersamaan. Anda juga dapat mengatur pengaturan jaringan Anda untuk memprioritaskan aplikasi atau layanan yang Anda inginkan. Jika Anda tidak yakin bagaimana cara melakukannya, Anda dapat berkonsultasi dengan teknisi jaringan atau melakukan pencarian online untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Yang kelima,
penggunaan jaringan yang berlebihan. Jika terlalu banyak pengguna yang menggunakan jaringan pada waktu yang sama, maka dapat menyebabkan kecepatan internet menurun. Hal ini dapat terjadi karena jaringan tidak dapat mengenai semua permintaan akses internet dari pengguna yang banyak secara bersamaan. Contoh, jika Anda menggunakan jaringan WiFi di rumah yang digunakan oleh banyak orang sekaligus, maka kecepatan internet mungkin akan menurun karena semua perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut sedang menggunakan bandwidth yang sama. Hal ini dapat terjadi jika semua perangkat yang terhubung ke jaringan sedang mengunduh atau mengirim data secara bersamaan. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat memperbarui paket internet Anda dengan bandwidth yang lebih tinggi atau mengurangi jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan secara bersamaan. Anda juga dapat mencoba pengaturan jaringan Anda untuk memprioritaskan aplikasi atau layanan yang Anda inginkan. Jika Anda tidak yakin bagaimana cara melakukannya, Anda dapat berkonsultasi dengan teknisi jaringan atau melakukan pencarian online untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Yang keempat, kesimpulan. Dalam jurnal optimasi kecepatan internet, strategi untuk meningkatkan kinerja jaringan dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan internet dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jaringan. Faktor-faktor tersebut meliputi perangkat keras jaringan yang tidak berfungsi dengan baik, perangkat lunak jaringan yang tidak diupdate atau tidak dikonfigurasi dengan benar, gangguan pada jaringan seperti kerusakan kabel atau overload pada server, serta bandwidth yang tidak cukup atau terlalu banyak pengguna yang menggunakan jaringan pada waktu yang sama. Untuk meningkatkan kinerja jaringan, dibahas beberapa strategi yang dapat dilakukan seperti memperbaiki atau mengganti perangkat keras jaringan yang tidak berfungsi dengan baik, memperbarui perangkat lunak jaringan dan mengatur pengaturannya dengan benar, mencari tahu penyebab gangguan pada jaringan dan mencoba mengatasinya, serta memperbarui paket internet dengan bandwidth yang lebih tinggi atau mengurangi jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan secara bersamaan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa untuk meningkatkan kecepatan internet, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja jaringan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut dan menerapkan strategi yang tepat, Anda dapat meningkatkan kecepatan internet dan meningkatkan kinerja jaringan. Perancangan aplikasi sistem informasi penggajian di PT Khatalustiwa Media Utama Sakti. PT Khatalustiwa Media Utama Sakti adalah salah satu perusahaan outreaching jasa keamanan yang berada di Ruko Greenland Blok L nomor 12A Teluk Kering, Batam Kota, Kepulauan Riau, guna membantu dalam aktivitas pengolahan dan penggajian karyawan. PT Khatalustiwa Media Utama Sakti menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kelemahan dari sistem yang belum sepenuhnya terkomputerisasi adalah berkurangnya efisiensi pegawai dalam bekerja. Seringkali menyebabkan kejadian kesalahan perhitungan gaji karyawan dan juga kekurangannya keamanan data perusahaan dikarenakan tidak ada fitur keamanan pada aplikasi Microsoft Excel. Perancangan sistem informasi penggajian merupakan solusi terbaik guna memecahkan permasalahan yang ada pada perusahaan ini. Dalam metode penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode waterfall sebagai pola pembagian sistem. Sedangkan pembuatan perangkat lunak dalam penelitian ini berbasis desktop menggunakan bahasa pemrogramannya Visual Basic.
dan rancangan rancangan database menggunakan MySQL. Selanjutnya jurnal kedua yang berjudul Implementasi Algoritma Kriptografi RC4 untuk Keamanan Database Aplikasi Voting Pemilihan Ketua Umum berbasis web. RC4 adalah perhitungan kriptografi kunci simetris canggih yang memiliki mode kerja streaming cipher, sehingga dalam menangani informasi dan data pada waktu tertentu menggunakan dua kotak pengganti. S-box sebagai tampilan dengan panjang perubahan 256 dan selanjutnya S-box yang kedua yang merupakan elemen dari perhitungan public key. RC4 digunakan untuk menjadikan informasi, pesan atau data. Peneliti mencoba mengimplementasikan fitur login sistem pemilihan ketua umum yang menjadi pokok bahasan penelitian ini dengan mengimplementasikan algoritma RC4 pada aplikasi yang sudah ada. Akibatnya, data transkripsi yang tersimpan pada database akan sulit dicari tahu arti sebenarnya. Berdasarkan temuan penelitian ini, file yang berisi informasi pengguna yang mana dalam hal ini yaitu password dapat terenkripsi dengan baik, dan juga saat implementasi login juga dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan algoritma. 1. Pendahuluan. Begitu banyak kehidupan modern yang bergantung pada teknologi informasi, teknologi memainkan peran penting dalam pertumbuhan sumber daya manusia. Alhasil, manusia kini dapat dengan mudah menjalani komunikasi maupun berbagi informasi, bertukar data dengan jarak jauh berkat teknologi yang semakin maju saat ini. Setiap aspek kehidupan modern telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yang memudahkan orang untuk bertukar data dalam berbagai format di komputer. Dampak negatif dari teknologi yang semakin meningkat yakni kejahatan pencurian data ataupun penyalahgunaan data informasi. Yang pertama, sebagai hasil melindungi data yang disimpan dari akses, modifikasi, dan penghapusan yang tidak sah sangat penting jika ingin tetap aman dari berbagai ancaman. Terdapat banyak sekali pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan cepat, akurat, dan efektif berkat kemajuan teknologi informasi. Keamanan basis data kemudian menjadi salah satu aspek terpenting dari teknologi informasi. Selanjutnya, integrasi dan keamanan data merupakan pertimbangan penting. Pentingnya kerahasiaan dan keamanan data semakin meningkat. Keamanan data melibatkan banyak kasus yang sekarang menjadi pekerjaan di mana membutuhkan banyak keamanan dan uang untuk dikelola. Mekanisme keamanan yang baik diperlukan untuk mencegah informasi data diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, hacker yang suka mengubah, mengunci, menyadap, menghapus, dan memodifikasi isi data orang lain hanyalah salah satu contoh bagaimana teknologi modern dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana. Kriptografi adalah disiplin terkenal di bidang keamanan data. Selanjutnya, Steganografi dan kriptografi adalah dua dari banyak metode yang tersedia dipahami, memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang selanjutnya, namun orang yang membaca dan transkripsi mungkin curiga terhadap kriptografi yang dapat menyebabkan mereka merusak inskripsi. Salah satu pemanfaatan teknologi yakni dengan dilakukannya pemilihan dengan menggunakan
media digital. Hal ini membutuhkan dalam proses pemungutan suara yang menyelenggaraannya tidak dapat dilakukan secara langsung. Seperti yang kita ketahui, selama ini proses pemungutan suara untuk pemilihan ketua umum maupun pemilihan lainnya dilakukan dengan secara manual dengan menggunakan media kertas dan dilakukan secara serentak di satu tempat yang telah ditentukan. Hal ini juga menjadi kendala pada seseorang yang tidak dapat datang dalam pemungutan suara ke tempat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, diterapkanlah sistem pengamanan data pada proses pemilihan ketua umum yang dilakukan di Prodi Pendidikan Informasi guna mengamankan data dan informasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan pada database yang berfungsi dalam penyimpanan hasil perolehan suara yang telah dilakukan. Selanjutnya, algoritma kriptografi yang digunakan yakni algoritma kriptografi RCM4. Yang kedua, metodologi penelitian. 2.1 Analisis masalah. Kemajuan teknologi yang sangat pesat terus mengalami perubahan dan pembaharuan yang lebih baik. Salah satu contohnya yakni pada sistem pemilihan umum baik dari sebuah organisasi kecil maupun besar, yang dimana sebelumnya dilakukan dengan cara pemilihan langsung, yakni dengan melakukan pemungutan suara menggunakan kertas suara. Pemilihan ini mengalami perubahan yang dilakukan melalui media online, maka dari itu diperlukan pengamanan yang sangat baik agar data hasil pemilihan bisa tersimpan dengan baik tanpa adanya kecurangan yang dapat merusak hasil pemungutan suara. Pada saat pemilihan mau menggunakan hak suaranya, kerap kali ditemukan kasus jika pemilihan tersebut bahwasannya sudah memiliki padahal yang sebenarnya belum melaksanakan hak suaranya. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu algoritma enkripsi untuk mengamankan akun dari pemilih yang mana nantinya algoritma ini akan dienkripsi pada hanya satu file saja, yaitu password, sehingga pihak yang tidak bertanggung jawab atas keamanan database tidak dapat membaca ataupun mengetahui karena privasi data tersebut. Selanjutnya, algoritma yang digunakan yakni algoritma RCM4. 2.2 Tahapan penelitian. Dalam penelitian ini, metode waterfall digunakan dimulai dengan analisis, desain, perkodean, pengujian, dan dukungan. Model waterfall menawarkan pendekatan aliran hidup perangkat lunak berurutan atau sekuensial. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan waterfall. A. Tahapan analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada tahapan ini di mana semua masalah pengguna dipecah dan komponen sistem atau perangkat lunak, objek, hubungan antar objek, dan seterusnya diidentifikasi. Pada titik ini, penulis melakukan analisis kebutuhan yang diperlukan untuk menyusun program keamanan, mulai dengan menganalisis kebutuhan program dengan menggunakan algoritma kriptografi atau RC4. Kemudian dilakukan ke tahap codingan dan yang terakhir dilihat setelah pengujian apakah sudah berhasil atau tidak. B. Perancangan. Pada tahap ini merupakan proses multilangkah yang berfokus pada perancangan program perangkat lunak berdasarkan hasil data dari tahap analisis. Program perangkat lunak ini akan diimplementasikan dan mencakup diagram arsitektur perangkat lunak, kemajuan antara
representasi dan desain basis data, pembuatan kode pemrograman pada tahap ini. Penulis menerapkan desain sistem di mana sistem menangani pemilihan perangkat keras dan aplikasi, persiapan perangkat lunak, coding atau pengkodean. Program yang didasarkan pada logika yang dirancang dalam desain diberi kode. C. Pengujian. Tahap pengujian menentukan apakah sistem atau perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan menghasilkan atau minimalkan cacat program, sehingga sistem yang telah dikembangkan akan benar-benar membantu pengguna media dalam memperbaiki kesalahan pemrograman penulisan. Penulisan menggunakan metode pengujian black box sebagai media pengujian. D. Pendukung atau pemeliharaan. Pada tahapan ini dilakukan pemeliharaan pada produk dan pembuat beberapa perubahan jika merasa ada sesuatu yang benar-benar perlu dikembangkan dalam produk tersebut. 2.3 Algoritma RC4. RC4 merupakan suatu algoritma yang dibuat pada tahun 1987 oleh Ron Reeves di laboratorium RSA. Algoritma ini termasuk ke dalam jenis stream shipper dan memiliki sifat kunci simetris. Algoritma ini melakukan proses enkripsi dengan cara bit per bit dengan operasi biner. Berikut ini rangkaian proses yang dimiliki RC4 di antaranya. Pada waktu proses enkripsi, RC4 membangkitkan key stream yang nantinya diskorkan dengan planet teks, dan sebaliknya pada waktu deskripsi RC4, key stream tersebut akan diskorkan dengan hypertext. RC4 memproses data yang mana dalam satu waktu hanya berukuran bit atau 1 bit sama dengan 8 bit. RC4 menggunakan dua kotak substitusi atau S-box dengan array 256 bit. Kotak substitusi pertama berisi permutasi dari bilangan 0 sampai 255 dan kotak substitusi kedua berisi permutasi fungsi dari kunci. Berikut ini penjelasan step by step dari algoritma RC4. 1. S-box dianalisasi dengan persamaan seperti di bawah ini. For M sama dengan 0, so 255 S dalam kurung M sama dengan M. Kemudian yang kedua, alur analisasi S-box larik atau array K dengan persamaan di bawah ini. Panjang kunci leg for M sama dengan 0 to 255 K dalam kurung M sama dengan kunci M mod leg. Yang ketiga, setelah itu S-box diacak dengan menggunakan persamaan di bawah ini. Yang keempat, terakhir buatlah prosedur kode random dengan rumus persamaan di bawah ini. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. 3.1 Analisis streaming. Analisis sistem merupakan sebuah proses di mana kita akan menyusun susunan dalam pembuatan proyek. Yang diusulkan di bawah ini merupakan flowchart dari proses enkripsi dan dekripsi. Alur proses enkripsi dan deskripsi pada database merupakan definisi dari fungsi sebuah flow
followers, yang dimana pada penelitian ini menggunakan C4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.